فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil satu hadis dengan dua jalur periwayatan yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Sahabinya siapa? Indak ya Ubadah. Sahabat dari hadis yang kemarin kita baca, Talha ibnu Ubaidillah. Baik. Apa di antara keutamaan sahabat yang mulia ini yang antum tahu? Apa? Nah, termasuk dari salah satu sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Nah, keutamaan yang lainnya apa? Yusuf. Tayyib, ahsan. Termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, termasuk sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam, dan Islamnya beliau dengan perantara siapa yang mengajaknya? Indak Arif Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keutamaan beliau yang lain, Syahrul. Nah, dijuluki oleh Nabi SAW dengan Talhatul Khair. Nah, dikarenakan kedermawanannya. Dan juga di antara kisah heroik yang sangat masyhur ikhwan yang dilakukan oleh Talha adalah pada peristiwa Uhud. Nah, di mana beliau jadikan dirinya sebagai tameng untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Makanya sampai-sampai dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila beliau mengingat dan menyebutkan perang Uhud, maka beliau katakan dzaka yaumun kulluhu li Talha. Nah, itu ya, hari itu semua untuk Talha. Dalam artian Talha memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan kaum muslimin terpukul mundur dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengalami luka, ikhwan. Nah, kepalanya sampai terluka, berdarah. Tayyib, dan berusaha untuk betul-betul dibunuh. Nah, dalam kondisi itu yang pasang badan untuk menjadi tameng dari serangan anak panah musuh-musuh akhwani fillah, yaitu Talha. Sampai-sampai tangannya akhwan untuk menangkis serangan itu sampai apa? Menjadi syullat, yaitu tangannya menjadi apa? Lumpuh. Ini jasa dari Talha ibn Ubaidillah pada peperangan Uhud. Adapun untuk perang Badar, beliau tidak sempat hadir. Tapi Nabi SAW berikan kepada beliau bagiannya, dan disebutkan juga
pahalanya. Karena kemungkinan beliau tidak ikut hadir dalam perang Badar karena uzur. Sehingga Nabi SAW tetap berikan bagian beliau seakan-akan beliau ikut dalam peperangan tersebut. Dan pada peristiwa Uhud disebutkan dalam sejarah juriha fi dzalikal yaum 75 jirahah. Beliau terluka pada hari peperangan Uhud tadi, akhwan, sebanyak 75 luka. Nah, subhanallah. Keberanian yang luar biasa dan upaya yang betul-betul beliau kerahkan untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syullat usbu'ah, dan disebabkan dari peperangan tersebut lumpuh 62 jari tangan beliau. Taib, ini tambahan tentang Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Adapun hadis dan kemarin juga telah kita baca. Hadis ini merupakan hadis pokok berkaitan dengan apa? Indak Hudzaifah. Taib. Sebelum itu, bahwasannya hadis ini hadis pokok yang menjelaskan tentang apa? Kewajiban-kewajiban seorang muslim, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan berupa salat, puasa dan zakat. Naam. Dan hadis ini juga dalil sangat penting berkaitan dengan wajibnya salat 5 waktu. Di antara faedah yang lain dari hadis ini apa? Indak Kashfi. Taib, naam. Jaminan al-falah, keberuntungan, dan mendapatkan ya semua bentuk kebaikan bagi orang-orang yang betul-betul jujur dalam menunaikan amalan-amalan yang wajib, jujur pada perkataannya dalam upaya menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena perkataan yang baik, niatan yang baik, ikhwan, apabila seorang tidak jujur dalam upaya untuk mewujudkannya, tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Makanya Nabi katakan aflaha in shadaq. Dia beruntung apabila dia jujur pada pernyataannya. Taib. Faman hafizal hadis falyaqra.
جعفر عن أبي عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلى وأبيه صدق أو دخل الجنة وأبيه صدق ولا لا إلا أن تطوع. Ditambahkan wa ziyadah wa abihi syadda syadda biha man Ismail bin Ja'far. Baik. Wallahi la yazidu ala dalika wala anqusu minhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Baik. Barakallahu fiikum. Wal hadits aidan fi sahih al-Bukhari. Naam, hadits muttafaqun alaih. Baik, sekarang kita masuk pada hadits berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, babu su'al an arkanil Islam. Bab pertanyaan tentang rukun-rukun Islam. Telah kita lewati ya akhwani fillah bahwasanya tahapan awal, martabat awal yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam maratibul ilm, tingkatan-tingkatan untuk mendapatkan ilmu adalah apa? Apa martabat yang pertama? Ibrar. Taib, husnus su'al, bagusnya seseorang dalam bertanya. Nah, dan di antara pertanyaan penting yang hendaknya seorang muslim ikhwan mengetahui jawabannya adalah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Sebagaimana pula bila dia mengetahui atau apabila dia belum mengetahui tentang hal-hal seputar itu, untuk dia bertanya tentangnya. Nah, ini bab yang membahas tentang hal tersebut, dan dibawakan hadis di mana datang seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukun-rukun Islam. Sebagai teladan bagi kita, nah, ketika bertanya, memilih pertanyaan yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya dan setelahnya, yang bisa membawa kemanfaatan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani Amr bin Muhammad bin Bukair an-Naqid, thiqatun hafidh, dan telah kita lewati di depan, termasuk rijal jamaah Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Naam, dan Nasa'i. Walaupun tidak keseluruhan dari ashabus sunan, tapi rijal sahihain Bukhari Muslim mengeluarkan dari perawi ini yang lebih dikenal dengan Amr an-Naqid. Qala haddatsana Hashim ibn al-Qasim Abu Nadr Al-Baghdadi, yang lebih masyhur dengan kunyahnya, yang dia dilaqabi dengan Qaisar. Nah, kalau ditanya siapa yang dilaqabi dengan Qaisar, ya ini Hashim ibn al-Qasim Abu Nadr. Abu Nadr Qaisar, seorang thiqatun sabtun. Qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah al-Qaisi maulahum, yaitu maula dari mereka, kunyahnya Abu Sa'id. Dan Sulaiman ibn al-Mughirah ini akhwani fillah dikatakan oleh Syu'bah rahimahullahu ta'ala sayyidu ahlil Basrah, karena keutamaannya dan ilmunya.
mengeluarkan hadis-hadisnya Bukhari, Muslim, demikian pula Ahlus Sunan. Dan sebagai faedah bagus berkaitan ini untuk disendirikan akhwani fillah, dikatakan oleh Imam Ali bin al-Madini rahimahullahu taala, lam yakun min ashabi Thabit asbata min Hammad bin Salamah thumma ba'dahu Sulaiman ibn al-Mughirah thumma ba'dahu Hammad ibn Zaid. Karena Sulaiman ibn al-Mughirah ini termasuk murid terkemuka dari Thabit al-Bunani. Dan ini faedah bagus dari Imam Ali al-Madini. Kata beliau, tidak ada dari murid-murid Thabit yang lebih kokoh daripada Hammad ibn Salamah. Ini yang nomor satunya. Thumma ba'dahu Sulaiman ibn al-Mughirah. Kemudian setelahnya yang nomor dua Sulaiman ibn al-Mughirah. Thumma ba'dahu Hammad ibn Zaid. Kemudian setelahnya Hammad ibn Zaid. Jadi murid-murid terkokoh dari Thabit al-Bunani. Urut-urutannya tiga ini ya. Siapa yang pertama tadi? Abdul Razak. Hammad ibn Salamah. Kemudian yang kedua siapa? Nawaf. Perawi yang sekarang kita bahas yaitu Sulaiman ibnul Mughirah. Yang ketiga siapa? Naufal. Jangan dibiarkan pergi ini. Nah, yaitu Hammad ibn Zaid. Ini asbatun nas fi Thabit. Orang yang paling kokoh periwayatannya dari Thabit al-Bunani. Tiga orang tersebut. Ini penting ketika kita mendapati khilaf pada suatu riwayat. Kok ada perawi menyelisihi tiga murid tersohor, berarti ada kekeliruan. Ada kekeliruan dari murid-murid yang kurang kuat tadi. Karena mereka asbatun nas. Pentingnya mengetahui ini ketika ada apa? Khilaf dalam suatu lafaz atau riwayat. Ini dicatat, kapan-kapan ditanya bisa. An Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Thabit. Beliau ikhwan Thabit ibnu Aslam al-Bunani, dan akan kita dapati banyak riwayat-riwayat beliau dari Anas. Karena memang beliau termasuk murid sahabat yang mulia tersebut, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang terkemuka. Thabit bin Aslam al-Bunani. Selain dikenal ketsiqahannya, juga dikenal dengan kuatnya ibadah. Dan inilah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar teori, tapi beliau memiliki ilmu juga dikenal dengan kekuatan dalam ibadah. Sampai-sampai dikatakan oleh Bakar al-Muzani, ma adrakna a'bada minhu. Itu pada zaman dulu, di mana manusia masih bagus ibadahnya, tapi sampai-sampai Bakar al-Muzani mengatakan, kami tidak mendapati orang yang lebih kuat ibadahnya dari beliau. Ini di zaman itu. Sesuai dengan kadar pengetahuan Bakar al-Muzani. Dan ini masyhur, sampai-sampai Ibnu Hibban dalam kitab beliau Al-Thiqat mengatakan, kana min a'badi ahlil Basrah. Adalah beliau termasuk orang yang paling kuat ibadahnya dari penduduk Basrah. Nah, beliau berguru kepada Anas bin Malik rahimahullahu taala dalam jangka waktu yang tidak singkat, ikhwan. Berapa kira-kira? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Berapa kasih? 20. 2 kali lipat.
40 tahun. Kata beliau sendiri, "Naam, sebagaimana dihikayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala." Naam, qala Thabit, "Sahibtu Anasan 40 sanah." Aku berguru kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu selama berapa? Faris? 40 tahun. 40 tahun berguru. Sehingga menghasilkan ilmu yang luas dan bermanfaat. Ini menunjukkan dulu ikhwan, semangat para salaf kita luar biasa dari sisi ilmu bersamaan dengan kemiskinan yang banyak menimpa mereka. Tapi tatkala himmah yang ada adalah untuk mencapai ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kekurangan dari sisi perkara-perkara duniawi bukan menjadi penghalang. Sehingga beliau termasuk dari sekuat-kuatnya murid-murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu, walaupun masih kalah kalau dibandingkan dengan Imam Az-Zuhri. Beliau menempati peringkat kedua, ikhwan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Ini juga faedah kedua berkaitan dengan athbatun nas, orang-orang yang paling kokoh dari gurunya. Antum tambahkan, qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, athbatu ashabi Anas Az-Zuhri thumma Thabit thumma Qatadah. Orang yang paling kokoh dari murid-murid Anas bin Malik siapa? Zuhri yang pertama kali. Thumma Thabit, kemudian Thabit Al-Bunani tadi. Thumma Qatadah, kemudian Qatadah. Ini 3 murid terkemuka dari Anas bin Malik. Dan dulu telah kita lewati, ikhwan, berkaitan dengan Qatadah. Ada yang menakjubkan dari beliau apa? Qatadah ini. Masih ingat yang menakjubkan dari beliau apa, Iqbal? Seorang yang buta dari lahir dalam keadaan demikian apa? Mampu menghafal dengan hafalan yang sangat kuat. Nah, tidak pernah meminta untuk diulangi ketika mendengar sesuatu. Taib, buta dari lahir. Tapi dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja Dia kehendaki. Sehingga menjadi salah satu tabi'in terkemuka dan periwayat hadis dari sahabat yang mulia ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, siapa tadi Afif? Murid-murid terkemuka dari sahabat yang mulia ini, Anas bin Malik. Yang pertama Zuhri, nomor satunya ini, paling kuatnya Zuhri. Yang kedua Thabit. Yang ketiga Qatadah. Nah, qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, siapa yang tidak kenal sahabat yang mulia ini? Nah, seorang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan sebab khidmah, pelayanan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan sebab itu beliau mendapatkan keutamaan, mendapatkan doa dari Nabi, juga apa? Mendapatkan ilmu. Berapa lama Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zakaria? Berapa lama? 10 tahun. Nah, 10 tahun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan
termasuk dalam deretan perawi hadis yang banyak. Nah, meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indak ya Hudzaifah, masih ingat bait syair yang mengumpulkan al-mukthiruna fi riwayatil athar? Had wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nah, ini yang belum hafal nanti dihafal. Nam al-mukthiruna fi riwayatil athar. Orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Yang pertama Abu Hurairah, setelahnya Ibnu Umar. Wa Anasun wal habru kal hudri, dan Anas, kemudian Habr yaitu Ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Sudah berapa? Sudah berapa? 5. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi, dan yang keenam Jabir Ibnu Abdullah, kemudian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud? Muhammad Hindi. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling berilmu, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dan Anas ini akhwan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan pada keturunannya, demikian pula pada hartanya, dan diberi umur yang panjang. Taib, diberi umur sampai 100 tahun, dan termasuk orang atau termasuk sahabat yang paling terakhir wafat di kota Basrah. Jadi kalau ditanya sahabat yang terakhir wafatnya di kota Basrah siapa? Raihan? Anas Ibnu Malik. Qal nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyati al-'aqil fayas'alahu wa nahnu nasma'. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami dilarang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Dan nanti akan kita lewati pada riwayat yang kedua, ikhwan, bahwasanya pelarangan tersebut ada di dalam Al-Qur'an. Nah, la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu-sesuatu yang apabila dikeluarkan jawabannya menjadikan kalian apa? Menjadikan kalian merasa berat. Maka dulu sangat menyenangkan hati kami tatkala datang seorang laki-laki dari orang Badui, dari ahli badiyah. Ahli badiyah yaitu orang-orang yang Badu, yaitu orang-orang yang hidupnya nomaden, bukan orang-orang yang memiliki pemukiman tetap, tapi nomaden, berpindah dari satu gurun. Nah, di sini daerah rumput lagi, nah subur, mereka situ. Ganti musim, di situ sudah rumput pada mati, nah, pindah ke tempat lain. Ini kebiasaan ahlul badui. Nah, makanya, nah mereka dikenal dengan apa? Dengan sifat yang kasar, dan dari sisi adab kurang dibandingkan dengan orang-orang yang hidup menetap, apalagi yang berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena mereka memang bukan orang-orang yang banyak belajar, sehingga ketika melakukan kesalahan ya lebih banyak diberi udzur. Sehingga dulu para sahabat suka kalau datang orang dari ahli badiyah tapi yang berakal, al-aqil, berakal.
Fayas'alahu, kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu nasma', dan kami pun mendengarkan apa yang dia tanyakan. Kenapa? Akan mendapatkan faedah yang banyak dari situ. Faja'a rajulun min ahlil badiyah, maka datanglah seorang laki-laki dari ahlil badiyah, faqal, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, atana rasuluka faza'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalak. Qala sadaq. Lihat, ini yang menunjukkan bagusnya akal orang Badui tersebut, ikhwan. Nah, ketika beliau ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaddimahnya saja sudah mukaddimah yang bagus. Untuk apa? Menguatkan apa yang nanti akan ditanya, sehingga orang yang ditanya itu tidak bisa berkelit atau tidak berbohong, seandainya berbohong. Taib, untuk memastikan kebenaran yang akan didengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicek dulu. Wahai Muhammad, telah datang kepada kami utusanmu. Ini menunjukkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebar para utusan untuk mendakwahkan Islam. Dari sini kita ketahui pula, ikhwani fillah, nah, bahwasanya butuh dari kita memiliki semangat dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Peluang-peluang yang bisa kita masuki untuk kita menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan agama Allah, maka jangan disia-siakan. Taib, jangan disia-siakan. Kalau kita tidak memiliki andil pada agama ini, apa nilai dari kehidupan kita? Apa nilai dari kehidupan kita? Nah, lahir, besar, kemudian cuma bekerja untuk anak istri, setelah itu mati, selesai. Nah, tapi perhatikan, kalau seorang mampu memberikan andil pada dakwatullah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab dia terbuka kebaikan, maka itulah baru kehidupan yang bernilai. Kehidupan yang bernilai tinggi di sisi Allah. Itulah kehidupan para rasul dan kehidupan para penerus rasul, salawatullahi alaihim ajma'in. Ya, telah datang kepada kami utusan yang kamu utus, wahai Muhammad, dan faza'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsala, dan dia menyampaikan kepada kami bahwasanya engkau mengklaim, engkau mengaku bahwasanya Allah yang mengutusmu. Allah telah mengutus. Maka Nabi mengatakan, qala sadaq. Benar. Ya, utusanku tersebut telah berkata benar, bahwasanya aku memang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku. Saya pertanyaannya, diutus dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi? Hendak ibadah. Beliau diutus, diangkat menjadi nabi dengan apa? Dengan surat, diturunkan surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian diangkat menjadi rasul dengan apa? Dengan Al-Muddathir. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddathir. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan turunnya Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dari ayat 1 sampai 5. Wa ursila, dan beliau diutus menjadi rasul bil Muddathir, dengan beberapa ayat di awal surat Al-Muddathir, di mana Allah katakan qum fa anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Nah, berarti saat itulah mulai kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah.
Kemudian dia bertanya lagi, faman khalaqas sama? Terus siapa yang telah menciptakan langit? Qala Allah. Dia adalah Allah. Qala faman khalaqal arda? Terus siapa yang menciptakan bumi? Qala Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Qala faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'al? Qala Allah. Terus siapa yang memancangkan gunung-gunung ini dan menjadikan padanya apa-apa yang telah dia jadikan? Berbagai macam pepohonan, bebatuan. Qala Allah. Nabi SAW pun jawab, yang memancangkan gunung-gunung tersebut adalah Allah, sebagai pasak bagi bumi ini. Apa dalilnya bahwasanya Allah jadikan gunung sebagai pasak? Indak Isnan. Sudah hafal? Naam, ahsanta. Wal jibala autada. Dijadikan autad sebagai pasak-pasak bagi bumi sehingga bumi bisa tenang. Nah, lihat rentetan pertanyaan itu, ikhwan, untuk bertanya tentang apa? Nah, maka laki-laki tersebut kemudian mengatakan setelahnya, fabilladzi khalaqas sama wa khalaqal arda wa nasaba hadhil jibal Allahu arsalak. Maka dengan zat yang telah menciptakan langit dan menciptakan bumi serta memancangkan gunung-gunung ini, apakah Allah yang telah mengutusmu? Qala na'am. Maka Nabi SAW menjawab, iya. Taib, lihat ini, bagaimana beliau ingin mencari kepastian. Taib, dimulai dari tasabbut tentang pernyataan utusan yang dikirim oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Ternyata benar Nabi yang mengutusnya dan isinya juga benar. Kemudian bertanya tentang penciptaan-penciptaan. Kemudian bersumpah dengan zat yang menciptakan itu semua, apakah Nabi memang benar-benar diutus oleh Allah? Qala na'am, maka Nabi katakan iya. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina 5 salawatin fi yaumina wa lailatina. Dan utusanmu tersebut juga apa? Juga menyampaikan kepada kami. Nah, setelah yakin bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya adalah apa? Tasabbut, mencari keyakinan lagi tentang apa yang disampaikan oleh utusan tersebut. Dimulai dari hal pertama, yaitu apa? Tentang masalah salat. Nah, bahwasanya utusan yang engkau utus tersebut menyatakan dan diungkapkan dengan za'ama, akhwan. Ini juga dalil bahwasanya za'ama tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang meragukan saja, tapi za'ama juga terkadang digunakan untuk al-qaul al-muhaqqaq. Yaitu perkataan yang betul-betul pasti. Boleh, walaupun ini tidak terlalu banyak. Jadi utusanmu tersebut menyampaikan bahwasanya wajib atas kami salat 5 waktu di hari-hari kami dan malam kami. Ya, di hari dan malam-malam yang kami lalui. Dalam sehari semalam ada salat 5 waktu yang diwajibkan. Qala sadaq, maka Nabi mengatakan sadaq, utusan tersebut telah benar. Qala fabilladzi arsalak Allahu amaraka bihadza? Subhanallah. Nah, masih mencari apa? Keyakinan lagi. Maka dengan zat yang telah mengutusmu, wahai Muhammad, apakah Allah telah memerintahkan engkau dengan hal ini? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan iya. Nah, jangan sampai
itu adalah perintah yang muncul dari diri Nabi SAW sendiri. Beliau mencari kepastian lagi bahwasanya yang memerintahkan itu adalah Allah. Berpindah ke permasalahan berikutnya, qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina zakatan fi amwalina. Qala sadaq. Dan utusanmu tersebut juga mengatakan bahwasanya wajib atas kami untuk menunaikan zakat pada harta-harta kami. Qala sadaq, maka Nabi mengatakan iya, dia telah benar. Qala fabilladzi arsalak Allahu amaraka bihadza. Maka demi zat yang telah mengutusmu, apakah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan engkau dengan ini? Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina shauma syahri Ramadan fi sanatina. Qala sadaq. Dan utusanmu itu mengatakan bahwasanya wajib atas kami puasa di bulan Ramadan dalam tahun yang kami lalui, yaitu pada setahun ada puasa di bulan Ramadan yang wajib. Maka Nabi katakan shadaq, benar. Qala fabilladzi arsalak Allahu amaraka bihadza. Maka demi zat yang telah mengutusmu, apakah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanmu dengan ini? Qala na'am, maka Nabi menjawab iya. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaq. Dan menyatakan berikutnya, utusanmu mengatakan bahwasanya wajib atas kami untuk berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Maka Nabi katakan iya, dia telah benar. Qala thumma walla. Kemudian setelah mendapatkan jawaban-jawaban yang meyakinkan tersebut, laki-laki itu pun kemudian beranjak pergi, mengundurkan diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu 'alaihinna wa la anqusu minhun. Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak akan menambah atas hal-hal yang disebutkan tersebut dan aku tidak akan mengurang-uranginya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, sungguh apabila dia jujur pada pengakuannya itu, maka betul-betul dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia telah menegakkan 5 rukun Islam yang dengannya keislaman seseorang bisa tegak. Baik. Sekilas akhwani fillah, kalau seorang memperhatikan ada kemiripan dengan hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang kita ambil pada pertemuan kemarin. Akan tapi sebagaimana kita baca dari keterangan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwasanya dari bentuk dan konteks ada perbedaan, dan kemungkinan besar itu adalah kisah yang lain. Apalagi pada riwayat Bukhari telah ditegaskan bahwasanya laki-laki yang datang itu akhwani fillah adalah Dimam Ibnu Tha'labah. Laki-laki tersebut, ya, orang Badui tersebut diketahui namanya pada sebagian riwayat. Yaitu siapa namanya tadi? Dimam Ibnu Tha'labah. Dan pada hadis ini ada beberapa masail yang dicakupnya akhwani fillah. Yang pertama berkaitan dengan awal hadis, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengawali dengan pernyataan beliau, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Nah, dan pelarangan ini sebagaimana diketahui pada riwayat kedua, nuhina fil Quran. Kami dilarang di dalam Al-Quran untuk bertanya, yaitu pada surat Al-Maidah ayat yang ke-101. La tas'alu an asya'
in tubdalakum tasukum. Dan maksudnya akhwan, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang apabila dinampakkan jawaban dari perkara itu akan menjadikan kalian kesusahan, menjadikan kalian sedih. Itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kebutuhan, tidak ada kedaruratan untuk bertanya. Sebagaimana kita ketahui ini dari sebab turunnya ayat. Karena sebab pelarangan itu turun akhwani fillah, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik juga dalam riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang aku tidak mengetahui khutbah yang seperti itu sama sekali, yaitu belum pernah mendengar khutbah Nabi seperti itu. Qala law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan tertawa sedikit dan akan banyak menangis. Qala faqatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin. Kemudian para sahabat ketika mendengar itu pun akhirnya apa? Menundukkan kepala-kepala mereka dalam keadaan mereka apa? Terisak-isak menangis. Ya, khanin yaitu suara tangisan sambil menundukkan wajah mereka. Faqala rajul, dalam kondisi seperti itu tiba-tiba seorang laki-laki mengatakan man abi. Tidak pas banget. Dalam kondisi seperti itu dia tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man abi? Wahai Rasulullah, siapa bapak? Nah, orang lagi kondisi serius, Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan itu. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man abi? Siapa bapak? Yang ternyata sebab dia bertanya seperti itu karena laki-laki ini sering dipanggil dengan selain bapaknya, jadi dia merasa sedih. Ingin tahu sebenarnya bapakku yang asli itu siapa, bapak yang hakiki itu siapa. Maka dijawab oleh Nabi, fulan. Qala fulan. Dan dengan tahu itu akhirnya malah jadi sedih. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang apabila dinampakkan kepada kalian menjadikan kalian apa? Merasa berat, merasa sedih. Nah ini. Dan dalam riwayat Muslim ikhwan lebih jelas lagi, karena apa? Sebelum itu memang manusia banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ahfauhu bil mas'alah. Sampai-sampai menjadikan Nabi merasa berat dengan banyaknya pertanyaan. Maka suatu ketika beliau keluar, kemudian naik ke mimbar, kemudian sudah mengatakan kepada yang hadir, saluni la tas'aluni an syai'in illa bayyantuhu lakum. Sudah, sekarang waktunya bertanya, silahkan bertanya kepadaku dan tidaklah kalian akan bertanya kepadaku kecuali akan aku terangkan. Cuman para sahabat tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu taib karena sebab mereka orang-orang yang peka, orang berkah, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang marah. Maka para sahabat pun terdiam semua. Khawatir. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah marah, mereka sangat khawatir. Taib. Maka Anas mengatakan, aku pun menoleh ke kanan ke kiri melihat bagaimana keadaan manusia, semuanya saat itu menundukkan kepala. Taib menutup dengan kain yang dia miliki. Kemudian menangis. Baru kemudian datanglah laki-laki itu atau laki-laki yang di situ yang sering dipanggil dengan selain bapaknya bertanya, ya Nabi Allah man abi?
Nah, kemudian dijawab, Abuka Hudzafah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, radhina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin rasula a'idzan billahi min su'il fitan. Ini bagusnya Umar, menunjukkan kedalaman ilmu beliau juga, karena saat itu tentunya kondisi yang berbahaya kalau diterus-teruskan. Dia berupaya untuk mengucapkan kalimat yang dengannya Rasulullah SAW menjadi ridha. Nah, kami ridha kepada Allah sebagai Rabb, dan Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Nah, kami berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya fitnah-fitnah. Nah, tayyib, syahid dari riwayat ini, ikhwan, nah, yaitu asal muasal kenapa dilarang bertanya. Jadi yang dimaksud dengan pelarangan pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kedaruratan untuk ditanyakan, tidak ada kebutuhan untuk ditanyakan. Adapun seseorang yang memang butuh untuk bertanya berkaitan dengan agamanya, tayyib, maka itu sesuatu yang diperintahkan, sebagaimana dalam ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr apabila kalian itu tidak mengetahui. Taib. Kemudian permasalahan kedua berkaitan dengan hadis ini, yaitu berkaitan dengan poin-poin pertanyaan yang disampaikan oleh laki-laki tersebut, yang namanya telah kita ketahui tadi. Siapa namanya? Namanya siapa? Kasha Dabu. Imam bin Tha'labah. Beliau bertanya, akhwan, tentang pokok-pokok Islam, rukun Islam yang 5, yang juga telah kita lewati, terkumpul dalam hadis Jibril dan juga dalam hadis Ibnu Umar yang antum hafal dalam Arba'in An-Nawawiyah. Bunyal Islamu ala khamsin, al-hadis. Maka perkara inilah, akhwan, yang hendaknya seorang muslim curahkan perhatiannya untuk betul-betul dia mengilmuinya. Taib. Dan pada pertanyaan ini tidak ditanyakan tentang perkara syahadatain. Kemungkinan itu sudah jelas di sisi mereka. Nah, yang merupakan rukun pertama dari rukun-rukun Islam, yaitu tauhid, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, atau terkadang dalam sebagian riwayat zakat dulu baru puasa, kemudian haji. Maka hendaknya para talabatul ilm berupaya betul-betul menguasai pembahasan-pembahasan pokok itu, karena berkaitan dengan tiang-tiang penyangga keislaman kita yang namanya rukun, ikhwan, yaitu sisi yang paling kuat pada suatu bangunan, itu namanya rukun. Pilar-pilarnya itu namanya rukun, yang bangunan tidak akan tegak tanpanya. Dan rukun yang paling utama adalah salat. Makanya ilmu ya perkara itu pelajari dengan baik. Nah, terlebih lagi salat ini yang menentukan kebaikan bagi yang lain. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Adapun untuk kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wassadad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka